Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتلم قبضها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر ناس
رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المسلمين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأرض شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف الأرض شيخنا وربي أرواحنا يهدي الدين بالكلم الخير وإلى المعلم الكتاب الشيخ سيد محمد باشير والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شيء
بالعلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya wala yuqdaru ya Bu ya. Benar nggak kok bacaannya? Wala yuqdaru kama fil majmu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuqdaru kama fil majmu'i wa in khalafahu jam'un fil kalami al-kathiri wa huwa ma zada ala sitti kalimatin urfiyatin bihadihi al-a'dhari al-mutaqaddimati min at-tanahnuhi wa ma ba'dahu ilahuna bal tabtulu salatuhu li'annahu yaqta'u nazmaha wa li'anna as-sabqa wan nisyana wal ghalabata fil kathiri nadiratun wa qad yu'dharu fihi wa dhalika fit tanahnuhi lita'adzuril qira'ati al-wajibati aw ghairiha minal arkani al-qawliyati kat-tashahhudi wa naza'a fit tuhfati bi anna al-kathira la yughtafaru lil ghalabati allati la mahisa anha fabil ula al-qira'atu allati lahu mahisun anha bisukuti hatta yazula wa ulhiqa fi zubadi as-su'alu bitanahnuhi wa aqarrahu ash-shihabu ar-ramliyu wa kharaja bil wajibati al-masnunu kal jahri fala yughtafaru lahu walau nataqa al-musalli binazmil qur'ani aw dhikrin biqasdi at-tafhimi faqawlihi liman ista'dhanahu fi dukhuli aw fi akhdhi syai'in bismillahi aw ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa katanbihi imamihi aw ghairihi binahwi subhanallahi wa kal fathi ala imamihi wa tablighi walau minal imami aw atlaqa falam yaqsid binutkihi syai'an ma'a wujudi qarinati tasarrufihi ilaiha batalat salatuhu ammal awwalu fadhahirun wa ammal thani falianna al-qarinata al-muqarinata sawqul lamzi tasrifuhu ilaiha ma lam yanwi sarfahu anha fala yakunu
al-ma'ti bihi qur'anan wala dzikran hina izin bal bima'na ma dallat alaihi tilkal qarinatu ka Allahu akbaru minal muballighi fa innaha bima'na raka'al imamu wa hakada. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah adamin naf'amihi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Wa qala radiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yuqdaru kama fil majmu'i wa in khalafahu jam'un. Dan tidak dianggap udzur. Artinya kalau dikerjakan berarti batal sholat orang yang mengerjakannya, Ibu ya. Jadi kalau kemarin dianggap udzur, kalau sekarang wala yuqdaru, tidak dianggap udzur, artinya tidak dimaaf pada hukum agama. Artinya bila hal ini dikerjakan oleh seseorang, maka dihukumkan batal sholat yang dia kerjakan. Sebagaimana pada kitab Al-Majmu' sekalipun dibedakan pendapatnya oleh sekelompok ulama yang lainnya. Jadi ulama yang lain berbeda pendapatnya dengan pendapat dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Pada masalah apa? Fil kalamil yathiri, fil kalamil kathiri, pada ucapan yang banyak. Ucapan yang banyak itu bagaimana pada hukum syara? Wa huwa ma zada ala sitti kalimatin urfiyatin, yang sudah lebih dari 6 kalimat secara huruf. Bedakan ya Bu ya. Ada kalimat dalam bahasa Indonesia, ada kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, huruf ditambah huruf adalah kalimat. Contoh, huruf alif ditambah huruf ba menjadi kalimat abun, ya Bu ya. Abun artinya ayah, ya Bu ya. Nah, abun ini dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimat, ya Bu ya. Beda ya Bu ya dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kalimat itu SPOK, ya Bu ya. Saya pergi ke pasar pagi-pagi. Sayanya S subjek, ya Bu ya. Kemudian pergi predikat. Kemudian saya pergi ke pasar objek. Kemudian K-nya itu keterangan tempatnya, ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu berbeda antara kalimat pemahamannya. Tadi kalau kalimat dalam bahasa Arab huruf tambah huruf, huruf alif tambah huruf ba menjadi abun, itu disebut sebagai kalimat. Jadi manakala ada orang yang berbicara dengan pembicaraan yang banyak, artinya sudah lebih dari 6 kalimat yang dia ucapkan. Misalnya abi yaqulu ar-ruzza fil madbahi sabahan mubakkiran ma'a ummi. Nah, itu berarti sudah berapa Bu tuh? Sudah lebih daripada 6 kalimat. Abi 1, yaqulu 2, Ar-Ruzza 3, Fi 4, Al-Madbakhi 5, Ma'a 6, Ummi 7. Nah berarti bila ada orang yang berbicara dengan pembicaraan yang banyak tadi, artinya itu kalimat sudah lebih dari 6 kalimat atau lebih, sudah lebih dari 6 kalimat, maka dihukumkan sholat yang dia lakukan dihukumkan langsung apa tuh? Langsung batal. Jelas ya Bu ya. Jadi bedakan ya Bu ya antara kalimat dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia bicara ngomong langsung batal ya Bu ya. Ada orang sembahyang, ibu sembahyang, kemudian suami ibu manggil, misalnya namanya siapa Ibu? Yono, siapa nama ibunya? Namanya siapa? Nama ibu saya perempuan, Yanti ya Bu ya.
Ganti. Lagi sembahyang nyaut. Iya Pak. Langsung apa Bu tuh? Langsung batal. Kalau bahasa Indonesia batal langsung ya Bu ya. Ini berbicaranya bahasa Arab. Bahasa Arab bila diucapkan 6 kalimat atau lebih, 6 kalimat lebih dari 6 kalimat, maka dihukumkan sholat orang yang mengerjakannya langsung dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Jadi bedakan antara kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab. Bihadihil a'dzaril mutaqaddimati, dengan udur-udur yang sudah lewat keterangannya kemarin. Dari apa? Contohnya minat tanahnuhi, berdehem, menangis, merintih. Yang kemarin ya Bu ya, batuk, kemudian bersin. Itu namanya al-a'dzar, udur-udur syarak namanya semua itu. Wa ma ba'dahu ila huna, dan sampai di sini keterangannya. Bal tabtulu sholatuhu, bahkan dihukumkan batal sholatnya. Ya, bila ada orang ibu lagi sembahyang, misalnya ibu merintih pakai bahasa Arab misalnya Bu ya, misal ya Bu ya, ibu merintih pakai bahasa Arab, ibu ngomong pakai bahasa Arab merintih lebih dari berapa? 6 kalimat. Maka sembahyang ibu dihukumkan bagaimana Bu? Batal. Tapi jangan kejadian pakai bahasa Arab ya Bu. Kalau seandainya ada orang yang demikian menggunakan bahasa Arab lebih dari 6 kalimat, maka sholatnya dihukumkan langsung batal. Misalnya meriang ya Bu ya, meriang kemudian ngomong pakai bahasa Arab, zauji, suami aku, gitu ya Bu ya, zauji anda matajibu ila huna, misalnya ibu lagi pas meriang bisa bahasa Arab misalnya. Gitu. Itu kalimatnya lebih dari 6 kalimat, maka sembahyang ibu langsung dihukum kenapa Bu? Batal. Jelas ya Bu ya? Jadi bedakan antara kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi mau berdehem, mau merintih, mau batuk, mau bersin, bila keluar 6 huruf lebih pada orang tersebut, maka dihukumkan sholatnya batal. Kok batal? Kenapa alasannya batal? Li'annahu yaqta'u nazmaha, karena telah memutuskan urutan sholat. Karena sholat ada urutannya Bu ya. Takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, gara-gara ibu melakukan hal tadi, ibu ngomong dengan pembicaraan yang lebih dari 6 kalimat, berarti ibu sudah memutuskan urutan dari sholat tersebut. Memutuskan urutan sholat, dihukumkan batal sholatnya. Jelas ya Bu ya? Wali anna sabqa wal misyana wal ghalabata fil kathiri nadiratun, karena mendahulukan sabqul lisan artinya kelepasan ya Bu ya. Ibu bicara ketelepasan pakai bahasa Arab misalnya Bu nih, ketelepasan pakai bahasa Arab lebih dari 6 kalimat, atau ibu kelupaan, ibu lagi sembahyang kelupaan sampai berbicara dengan bahasa Arab lebih dari 6 kalimat. Wal ghalabah fil katsiri nadiratun, atau ibu nggak bisa lagi nahan, pas ibu lagi merintih tadi, ibu langsung berbicara dengan bahasa Arab yang kalimatnya lebih dari 6 kalimat, maka ini hukumnya jarang dan dihukumkan tadi batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi apabila ada orang yang berdehem, apabila ada orang yang merintih, apabila ada orang yang batuk, apabila ada orang yang bersin, kemudian sampai keluar dari bersin dan berdehem tadi lebih dari 6 kalimat, maka dihukumkan sholat orang tersebut batal. Jelas ya Bu ya? Waqad yu'dharu fihi, dan terkadang pada hukum agama hal itu dianggap udzur. Berarti kalau udzur dimaaf, berarti kalau dimaaf sembahyang batal nggak Bu? Nggak batal. Ingetin ya Bu ya,
ada kalimat bukan udzur syar'i, ada kalimat udzur syar'i. Bila ada kalimat bukan udzur syar'i, maka salat dihukumkan batal. Bila ada kalimat udzur syar'i, maka salat dihukumkan tidak batal. Nah, ini pengarang rahimahullah dia mengatakan terkadang dianggap sebagai udzur syar'i, artinya dimaaf. Bila dilakukan maka dihukumkan salat tidak batal. Contohnya bagaimana? Wa dzalika fit tanahnuhi li ta'adzuril qira'atil wajibati aw ghairiha minal arkanil qawliyati kat tasyahhudi. Seperti berdehem karena sebab dia ada udzur pada waktu membaca bacaan yang wajib atau selainnya dari rukun-rukun qauli, contohnya seperti tasyahud akhir. Baca Fatihah rukun qauli ya Bu ya. Pas ibu lagi baca Fatihah, tenggorokan ibu kayak ada yang nyangkut Bu tuh. Yang pada akhirnya ibu langsung apa? Berdahak. Ada suami kenapa sih? Padahal lagi apa Bu tuh? Lagi karena ada sesuatu yang nyangkut, akhirnya ibu berdehem. Berdehem tadi maka disebut sebagai udzur syar'i. Kenapa demikian? Karena pada sesuatu yang hukumnya rukun atau wajib, maka dihukumkan salat ibu hukumnya batal nggak Bu? Nggak batal. Nggak batal ya Bu ya? Nggak batal. Karena perkara yang sifatnya udzur pada hal-hal yang apa tadi Bu? Yang wajib. Tadi contohnya seperti rukun qauli atau tasyahud akhir, at-tahiyyatul. Pas lagi baca at-tahiyyatul, ibu berdaham, maka dihukumkan bagaimana? Karena berdehem pada hal kerjaan yang hukumnya wajib dan tasyahud akhir merupakan kerjaan yang rukun, artinya rukun qauli, artinya wajib, maka berdehem tadi dianggap udzur pada hukum agama, dimaaf. Berarti sholat ibu bagaimana hukumnya Bu? Nggak batal. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau ibu berdehem, ibu merintih, ibu misalnya bersin, ibu batuk pada perkara-perkara yang sifatnya wajib pada sholat, rukun-rukun sholat, contoh tadi rukun qauli, maka hal tadi tidak membuat batal sholat yang ibu kerjakan. Kenapa demikian? Karena dianggap udzur pada hal-hal yang sifatnya wajib pada sholat fardu atau sunnah yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi paham kita Bu ya? Jadi kalau hal-hal yang wajib sembahyang ibu nggak apa Bu? Nggak batal ya. Contoh Fatihah, kemudian tasyahud akhir, selawat kepada Rasulullah SAW pada tasyahud akhir, baca salam, takbiratul ihram. Misalnya ibu pas lagi takbiratul ihram, Allah, ya Bu ya. Karena misalnya tenggorokan ibu gatal, ibu lagi baca takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa hukumnya Bu? Wajib atau rukun? Rukunnya rukun qauli. Ibu berdehem pada waktu ibu mengucapkan takbiratul ihram, maka karena mengucapkan takbir tadi adalah hukumnya wajib, rukun qauli, maka dianggap udzur pada hukum syara dan salat ibu dihukumkan batal nggak Bu? Nggak batal. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan udzur yang sifatnya bacaan-bacaan yang wajib. Jelas ya Bu ya? Wa naza'a fit tuhfati, dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, beliau berbeda pendapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi annal katsira la yughtafaru lil ghalabati allati la mahisu anha, bahwasanya ucapan yang banyak yang lebih dari 6 kalimat tidak dimaaf karena dia sudah tidak lil ghalabah, tidak bisa ditahan kembali, allati la mahisu anha, yang tidak ada tempat kembalinya. Jadi Al-Imam Ibnu Al-Haytami rahimahullah dia mengatakan ucapan yang banyak itu tidak dimaaf
Beda ya Bu ya dengan pendapat yang sebelumnya Bu ya. Pendapat yang sebelumnya bahwasanya ucapan yang banyak adalah dihukumkan uzur, artinya dimaaf bila dikerjakan, maka salat orang yang mengerjakannya dihukumkan tidak batal. Berbeda dengan pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Fabil ula al-qira'atul lati lahu mahisun anha bisukuti hatta yazula. Pada pendapat yang pertama adalah bacaan yang ada baginya tempat kembali dengan diam sampai hilang. Wa ulhiqa fi zubadi as-su'alu bitanahnuhi. Dan dikias pada kitab Zubar adalah as-su'alu, batuk dengan berdehem. Dikias yang lainnya Bu ya, bisa batuk, bisa bersin, bisa merintih. Kias yang lainnya, bila hal tadi ibu kerjakan pada perkara-perkara yang wajib, maka dianggap udzur pada hukum syara. Kalau sudah dianggap udzur pada hukum syara, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Artinya, oh iya, berarti kalau kerjaan-kerjaan yang wajib seperti rukun qauli, baca takbiratul ihram, kemudian apa lagi Bu? Baca Fatihah, kemudian tasyahud akhir, selawat kepada Rasulullah pada tasyahud akhir, baca salam, maka bila dikerjakan dihukumkan udzur syar'i, dimaaf, dan salat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Artinya nggak semua kerjaan-kerjaan yang sebelum disebutkan di atas itu buat batal selagi ibu enggak. Ibu lagi baca Fatihah, ibu berdahak karena ada yang nyangkut di tenggorokan ibu. Nggak batal Bu tuh. Kenapa demikian? Baca Fatihah termasuk rukun qauli. Rukun qauli adalah kerjaan wajib, berarti dihukumkan udzur. Kalau diudzur berarti dimaaf, berarti salat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Kan suka begitu ya Bu ya? Ada imam yang kadang-kadang suka berdehem ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu gak batal ya Bu ya? Gak bikin sholat dia batal. Kenapa demikian? Tadi berdehem pada hal yang wajib dihukumkan sebagai udzur syar'i, dan dihukumkan adalah tidak batal sholat orang yang mengerjakannya. Wa aqarrahu Syihabur Ramli. Dan ini diikrarkan, ditetapkan oleh Asy-Syihabur Ramli rahimahullah. Wa kharaja bil wajibati al masnun. Tidak termasuk dengan perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Contohnya kal jahri fala yughtafaru lahu, seperti jahar pada bacaan, maka tidak dianggap itu sebagai udzur dan tidak dimaaf. Jadi kalau perkara yang sunnah, ibu berdehem habis baca Fatihah rukun ya Bu ya. Habis itu sunnah baca apa Bu? Baca surah. Baca surah misalnya ibu baca Al-Kafirun. Waktu baca surah hukumnya sunnah ya Bu ya. Ibu baca surah Qul ya ayyuhal kafirun sampai ibu berdehem Bu ya Bu ya. Lagi baca surah Al-Fatihah ibu berdehem. Kemudian dari berdehem ibu itu misalnya sampai keluar dari 6 kalimat, lebih dari 6 kalimat, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan batal nggak Bu? Batal kalau yang sunnah ya Bu ya. Kalau yang rukun, yang wajib nggak batal. Tapi kalau perkara yang sunnah maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Ini ya Bu ya. Yang tidak batal hanya terbatas pada kerjaan-kerjaan yang apa Bu? Yang wajib sifatnya ya Bu ya. Rukun qauli hukumnya wajib, rukun. Berarti bila ibu berdehem, ibu batuk, ibu bersin dan sebagainya, ibu sampai merintih pada waktu membacanya, karena membaca Fatihah termasuk rukun qauli adalah perkara yang wajib. Bila ibu kerjakannya maka dihukumkan dianggap udzur, dimaaf, sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau yang sunnah ibu lakukannya, kemudian ibu berdehem misalnya, maka sholat ibu dihukumkan karena bukan udzur syar'i, maka sholat ibu dihukumkan bagaimana Bu? Batal.
Jelas ya Bu ya? Ingetin ya Bu ya. Hal ini berlaku pada kerjaan-kerjaan yang wajib saja, dianggap udzur, dimaaf, tidak batal salat ibu, tapi tidak masuk pada kerjaan-kerjaan yang sunnah. Walau nataqa. Nih sekarang ke bawah ini yang sering kita kerjain Bu nih. Walau nataqa al-musalli binazmil Qur'ani. Kalau seandainya ada orang yang berbicara dengan urutan Al-Qur'an, au dzakara biqasdit tafhimi, atau dia mengucapkan dzikir dengan tujuan memberikan paham kepada orang lain. Ibu baca Quran pengen kasih paham kepada orang lain, atau ibu berzikir ingin memberikan paham kepada orang lain. Contohnya bagaimana? Qaqaulihi liman ista'dzanahu fid dukhuli au fi akhdhi syai'in bismillah. Seperti ada orang yang memberikan izin kepada orang lain untuk masuk atau untuk mengambil sesuatu dengan kalimat bismillah, atau ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Anak ibu pengen makan misalnya Bu ya, Bu makan, atau Umi makan. Nah ibu pengen ngasih tahu dia sebelum makan itu, ibu pengen ngasih paham dia sebelum makan itu baca apa Bu? Bismillah. Ibu bilang, ibu lagi sembahyang nih, bismillah ya Bu ya. Bismillah. Tujuan ibu baca bismillah, tujuannya pengen tafhim, pengen memberikan paham kepada anak ibu yang pengen makan itu. Kalau sebelum makan baca apa Bu? Bismillah. Maka dengan kalimat tadi dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Kan dzikir Bu ya? Itu dzikir. Atau misalnya apa lagi? Wa katanbihi imamihi au ghairihi binahwi subhanallah. Atau seperti memberikan peringatan kepada imamnya atau selainnya dengan kalimat subhanallah. Imamnya kelupaan Bu, lagi baca surah setelah Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun ya Bu ya. Imam kelupaan, spontan ibu langsung mengucapin kalimat apa Bu? Subhanallah, batal sholat yang ibu kerjakan. Sering begitu nggak Bu? Sering begitu Bu tuh. Kenapa demikian? Karena ibu mengucapkan kalimat zikir subhanallah tadi biqasdit tafhimi. Tujuannya ibu ngasih paham si imam, imam bacaannya salah, atau ada kerjaan rukun yang imam nggak kerjain. Ibu dengan kalimat spontan langsung subhanallah, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Sama niat dulu. Jadi niat dulu di hati. Aku niat zikir, baru baca itu kalimat. Jadi imamnya lupa. Kalau dia kelupaan, wala ana abidum ma abadtum. Pertama caranya Bu, tunggu si imam diam. Cara ngingetinnya, tunggu si imam diam. Dan kalau bisa si imam kalau lupa udah langsung apa Bu? Langsung ruku aja. Imam kalau lupa langsung apa Bu? Langsung ruku kalau bisa begitu. Tapi kalau si imam pengen dapat ayat yang dia lupa, diulang-ulang. Nah ibu tunggu dia diam dulu. Wala antum abiduna ma a'bud, wala antum abiduna ma a'bud. Jangan tekor foto, dimin aja foto. Iya, kadang-kadang imamnya juga nggak paham caranya. Kalau yang pengen ditekor oleh si makmum, si imam diam. Pertama itu, pas imam diam, makmumnya tekor. Sebelum negor dengan ayat yang imam kelupaan, niat dulu di hati si makmum. Aku niat zikir. Wala ana abidum ma abadtum. Jelas ya Bu ya? Jadi nggak langsung diapain Bu? Nggak langsung ditegur pada bacaan, diingatkan pada bacaan yang si imam lupa, atau ibu negor dengan kalimat subhanallah spontan. Subhanallah. Pasti imam bangun, ini rakaat sudah 4 rakaat sembahyang zuhur berjamaah. Ibu tahu ini udah 4 rakaat, si imam langsung apa Bu? Langsung bangun diri.
Ibu ingetin dengan kalimat apa? Subhanallah, spontan dengan kalimat tadi. Ibu tujuannya biqasdit tafhim, memberikan paham bahwa si imam sudah lewat, sudah kelebihan pada rakaat jumlahnya, maka dengan kalimat tadi dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Jadi ada caranya ibu ya, ada caranya buat ngingetin imam. Jelas ya bu ya? Ini udah sering-seringnya langsung apa bu? Spontan langsung diucapin itu kalimat. Jadi sekarang ibu udah ngerti ya bu, udah paham ya. Kalau imamnya sudah begitu keadaannya, imamnya kelupaan pada satu rukun, ibu sebelum bilang subhanallah, niat dulu di hati tadi apa bu? Aku niat zikir, baru subhanallah, ya bu ya. Atau ibu pengen ingetin bacaan dari bacaan ayat yang imam lupa, niat dulu di hati ibu, aku niat zikir, baru apa bu? Baru baca kalimat ayat yang si imam kelupaan. Jelas ya bu ya? Jadi selama ini batal nggak bu? Enggak, insya Allah, karena ibu nggak tahu ya bu ya, nggak jadi masalah insya Allah, karena ibu nggak tahu. Setelah ibu tahu, nanti prakteknya ibu seperti itu. Kalau imam kelupaan pada ayat yang dia lupa, tunggu si imam diam dulu ya bu ya. Wala ana abidum ma abadtum, wala ana abidum ma abadtum. Dilupa bu tuh, ana belum bayar cicilan mobil ya bu, belum bayar cicilan motor segala macam. Kelupaan si imam nih, nggak ketemu-temu. Tunggu diam dulu ya bu ya. Imam diam, baru ibu niat di hati. Aku niat zikir, lakum dinukum waliyadin. Baru si imam ucapin kalimat lakum dinukum waliyadin. Jelas ya bu ya? Ini perkara yang jarang kejadian, tapi sering kalau memang kita lagi sembahyang berjamaah. Jarang, tapi kadang-kadang juga sering pas lagi berjamaah ada yang seperti ini. Jelas ya bu ya? Wa kafathi alal imamihi, wa kalfathi ala imamihi, seperti menegur pada bacaan ayat yang imam kelupaan. Namanya fatah ya bu ya. Pada hukum syara disebut al-fathi ala imamihi ya bu ya. Itu namanya adalah maknanya, pengertiannya mengingatkan imam pada ayat yang imam kelupaan, disebut sebagai al-fathi ala imamihi. Wa tablighi walau minal imami, atau tabligh. Tabligh itu adalah si mubaligh. Kalau di Jakarta mubaligh tukang ceramah ya bu ya. Padahal pada hukum syara tabligh itu si makmum satu orang yang dia kalau imam berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Imam dari berdiri ke ruku, imamnya Allahu Akbar. Satu makmum sebagai mubaligh Allahu Akbar. Ya bu ya. Sekarang itu ya bu ya. Di Jakarta ada tapi jarang ya bu ya. Mubalighnya ada, dari satu orang makmum menjadi mubaligh. Khawatir ada makmum-makmum di belakang yang tidak mendengar bacaan takbir intiqal si imam, maka pada hukum syara dianjurkan, disunnahkan ada satu orang mubaligh. Nah mubaligh ini disunnahkan tadi, dia sebelum mengucapin kalimat itu disunnahkan niat di hatinya, aku niat zikir, baru diucapkan kalimat tersebut. Jelas ya bu ya? Jadi kalau balik langsung Allahu Akbar, nggak niat dulu di hatinya nawaitu zikir, langsung ucapin Allahu Akbar. Nggak niat di hatinya aku niat zikir, langsung dia baca Allahu Akbar, maka dihukumkan sholat yang dia kerjakan langsung batal. Jelas ya bu ya? Au atlaqa, atau sama sekali tidak niat, nggak niat sama sekali, dia baca aja. Pas ada imam yang kelupaan, ibu langsung spontan subhanallah, atlaqa namanya ibu tuh. Dia tidak niat sama sekali, spontan langsung ucapin kalimat subhanallah. Falam yaksid binutqihi syai'an mawjudi qarinatin tasrifuhu ilaiha batalat salatuhu, dan tidak meniatkan apa-apa dari mengucapkan kalimat tadi disertai ada qarinah yang ada yang dapat menyimpangkannya, maka dihukumkan batal salat orang tersebut.
Jelas ya Bu ya. Jadi ibu kalau pengen ingetin si imam pada ayat yang imam kelupaan, ibu niat dulu di hati tadi apa Bu? Aku niat zikir. Atau imam kelebihan rukunnya, ibu pengen dengan kalimat subhanallah sama. Sebelum ibu ngucapin kalimat subhanallah, ibu niat di hati, aku niat zikir. Atau ibu menjadi mubalighah yang menyampaikan takbir dari si imam, maka sebelum mengucapkan takbir tadi, ibu niat di hati ibu, aku niat zikir, baru ucapin kalimat takbir intiqalnya. Kalau tidak niat zikir sama sekali, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan batal. Jelas ibu ya. Tandain bacaannya besok sampai insyaallah amma. Tandain bacaannya Bu besok insyaallah ammal awwalu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah